Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Pracimantoro Ibu Wilani SPDSD, dan yang saya hormati teman-teman rekan guru SD 5 Pracimantoro. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan semoga sampai kepada kita. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengibasan modul 1.4 sosialisasi penerapan budaya positif. Dalam modul 1.4 ini Bapak Ibu Guru ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan terhadap cara sudut pandang kita dalam pembelajaran dengan memerdekakan anak, tetapi tetap harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Overy tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat perubahan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda setelah pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi untuk melaksanakan perubahan paradigma pembelajaran ini adalah bagaimana cara kita merubah mindset kita terhadap suatu perubahan, dan bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri. Perubahan itu kita dapat mengubah orang lain ketika kita sendiri sudah melaksanakan. Jadi mindset kita ubah dulu dari dalam diri kita, kemudian kita melakukan suatu perubahan untuk orang lain. Perubahan paradigma pembelajaran ini dulu adalah dari stimulus respon, kemudian berubah menjadi teori kontrol. Dalam stimulus respon, stimulus itu adalah rangsangan dan respon itu adalah apa tindakan yang dihasilkan dari respon tersebut. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Namun dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam stimulus respon, kebutuhan orang melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika seseorang melihat sesuatu, dalam stimulus respon itu sama saja, dilihatnya sama. Tetapi dalam teori kontrol, kita memiliki gambaran-gambaran yang berbeda pada satu hal yang sama, karena kita memiliki pemikiran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Jadi kita menganggap semua orang sama dan semua orang itu harus mengikuti apa yang kita pikirkan. Namun dalam teori kontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya dalam suatu masalah, kita berpikir bahwa masalah itu benar. Dalam stimulus respon, kita menggiring orang untuk berpikir bahwa hal itu benar. Tapi dalam teori kontrol, kita akan memahami mengapa mereka juga berpendapat salah terhadap suatu hal. Sehingga kita bisa mengerti bahwa orang itu berpandangan seperti ini, seperti itu, kenapa. Jadi tidak harus sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan karena suatu hal yang buruk di luar kebiasaan kita, maka kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada sebab, ada akibat. Kenapa
Tapi dalam stimulus respon, ketika kita melihat seorang melakukan suatu hal yang buruk, langsung kita cap, wah dia melakukan suatu kesalahan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Dalam stimulus respon ini, kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengendalikan kita. Apa yang dia pikirkan dapat mempengaruhi kita. Tapi dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa memberikan pengaruh kecuali kita memberikan suatu keterbukaan untuk menerima pengaruh itu. Orang lain bisa memberikan pengaruh kalau kita mau menerima pengaruh tersebut, sehingga hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Ketika ada orang yang mengatakan ini dan kita mengikuti, berarti kita membuka diri untuk melakukan hal itu. Namun yang membuka itu adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika sesuatu kegagalan, kemudian kita membujuk untuk melakukan suatu kegiatan yang lain. Namun dalam cara kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kerjasama menghasilkan pilihan-pilihan yang baru yang akan dilakukan. Dalam stimulus respon, ada model berpikir menang dan kalah. Bila melakukan ini, bila melakukan itu, bila lebih dari yang lain akan menang, atau ketika ketinggalan oleh orang lain maka akan kalah. Tapi dalam teori kontrol, karena setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, maka tidak ada kalah dan menang. Model berpikirnya adalah menang-menang sesuai dengan tujuan yang akan dia lakukan. Disiplin yang berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin adalah fondasi penting untuk mencapai keberhasilan yang diterapkan untuk menggali potensi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam budaya kita, disiplin cenderung berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam konteks ini digunakan agar anak-anak menjadi patuh. Kondisi ini menjadikan anak menjadi tidak nyaman. Anak disuruh menggunakan seragam berdasi dan seragam memasukkan. Di sini pastinya anak cenderung merasa tidak nyaman. Disiplin ini bertujuan untuk menggiring anak untuk melakukan suatu kepatuhan. Namun disiplin-disiplin yang dipaksakan justru akan membuat anak merasa tidak nyaman. Lalu bagaimana supaya dikatakan disiplin yang baik? Dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif penerapannya tidak ada kekerasan dan ancaman. Dalam prakteknya melibatkan komunikasi dan perilaku yang efektif dari anak-anak, guru dan warga sekolah. Tujuan dari penerapan ini untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga tidak ada unsur paksaan atau dari pihak lain, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sogokan, ancaman maupun hukuman itu termasuk adalah motivasi ekstrinsik yang itu didapat dari luar diri anak sendiri. Saya akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia berikutnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, adalah hal-hal yang membuat kita tetap hidup, misalnya makan, kesehatan, rumah. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan sosial kita, dengan sesama manusia, ada rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Itu merupakan kebutuhan dasar kita, karena kita ingin dianggap oleh orang lain. Keberadaan kita ingin orang lain mengerti dan akhirnya kita ingin diterima oleh orang lain. Yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan itu menciptakan kebahagiaan di bawah ibu. Ketika kita senang, maka hormon kesenangan itu akan muncul, sehingga kesenangan itu menjadi hal yang harus kita dapatkan atau mengumpulkan termasuk dalam kebutuhan dasar
kita pasti juga ingin memiliki sesuatu yang bisa kita lakukan, penguasaan terhadap apapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Yang kelima adalah kebebasan. Sebagai manusia kita ingin mandiri, ingin bebas, tidak ada tekanan, tidak ada tidak ada tekanan, tidak ada hambatan dari pihak manapun. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, dari teman, dari atasan, dari orang tua, atau dari siapapun yang berasal dari luar diri kita sendiri. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Hukuman itu merupakan motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar. Ketika dia melakukan kesalahan maka akan dihukum. Ketika dia melakukan sesuatu maka akan dihukumnya. Itu merupakan motivasi yang berasal dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika melakukan sesuatu ada dua hal yang ada dalam pemikiran, yaitu dihukum atau dipuji. Nah, itu adalah merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya anak-anak melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini walaupun tidak ada hukuman ataupun penghargaan dari orang lain, dia akan tetap melakukan suatu kebaikan karena itu sudah tumbuh dan timbul dari diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bapak Ibu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat menyakiti karena pasti hukuman itu berkaitan dengan kesalahan dan hukuman itu sesuatu yang tidak kita inginkan, maka bersifat menyakiti, tidak nyaman, membuat kita pasti tidak nyaman. Anak takut, ada ketakutan yang diciptakan dari sebuah hukuman. Memaksa, pasti anak tidak akan mau bilang mereka ditanya apakah mau dihukum atau tidak, sehingga hukuman itu pasti bersifat memaksa. Dan akibat lain dari adanya suatu hukuman justru anak akan menyembunyikan kesalahan, berbohong. Ketika kita memberikan suatu hukuman, maka anak cenderung akan menutupi kesalahannya, cenderung akan berbohong bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan. Dan kemudian anak menjadi rendah diri, sudah melakukan kesalahan, kemudian dihukum, maka muncul rendah diri, merasa dirinya dilihat teman-temannya kok saya menyedihkan sekali dihukum seperti ini. Kadang itu menimbulkan rasa rendah diri pada diri sang anak. Kemudian penghargaan ini pasti berkaitan dengan yang namanya prestasi. Siapa yang berprestasi pasti akan mendapatkan penghargaan atau pujian. Namun ternyata penghargaan pun tidak efektif dan merusak hubungan. Ketika dulu anak-anak zaman saya masih rankingan, pasti akan ada anak-anak yang ranking 1, ranking 2, dan pada akhirnya anak-anak yang pintar akan ngeblok dengan berteman dengan yang pintar. Anak-anak yang misalnya rendah nilainya pasti akan sedikit dikucilkan, mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Nah, di KK13, kurikulum 13 dan sekarang KK Merdeka untuk perankingan sudah dihabiskan di Bapak Ibu, tetapi sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk kita para guru sendiri, hanya untuk memberikan bayangan pada guru bahwa siapa anak yang harus kita berikan pembelajaran lebih, sehingga kita bisa mengerti anak mana yang masih perlu kita bimbing untuk menjadi lebih baik dan mana anak yang sudah paham dengan pembelajaran yang kita berikan, tetapi tidak perlu untuk disampaikan kepada orang tua. Merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas dan sukses. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang
diterima atas apa yang dilakukan. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, anak-anak menghormati peraturan, anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan konsekuensi. Ada sebab, ada akibat. Restitusi, anak atau murid bertanggung jawab akan perilakunya. Fokus pada pemesraan masalah jangka panjang, anak menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol dan anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Dulu ada konsekuensi, tapi sekarang kita akan menerapkan yang namanya restitusi dalam menanggapi anak ketika melakukan suatu kesalahan. Pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka merekam dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tidak ada konsekuensi, tetapi ada restitusi. Ada dengan ciri-ciri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Contohnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita berperan dalam hukuman, maka guru menghukum anak dengan hormat bendera 10 menit. Guru marah, anak menjadi takut, bersifat menyakiti, dan membuat anak tidak nyaman. Sedangkan ketika bertindak sebagai konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat 4 kali lipat. Ada sebab, ada akibatnya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan ketika bertindak restitusi, guru menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman itu diberikan ketika dari apa yang terlihat. Terlihatnya adalah anak terlambat atau anak tidak mengerjakan PR. Ketika konsekuensi dikerjakan atau dilakukan, maka juga hanya melihat atasnya saja ketika anak itu tidak mengerjakan PR. Tetapi ketika restitusi yang dilakukan, maka akan menggali, akan mencari tahu lebih dalam lagi kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Posisi kontrol restitusi, ada 5 ya Bapak Ibu posisi kita dalam kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka yang kita lihat hanyalah kesalahan saja, kemudian kita memberikan hukuman. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera, maka hukumannya adalah patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Langsung memberikan hukuman tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi sebelum dia tidak memakai atribut yang lengkap tersebut. Ketika kita membuat pembuat rasa bersalah, ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah, maka kita akan membangkitkan rasa bersalah anak tersebut. Berapa kali tahu Bapak harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan kamu, sehingga timbul rasa anak itu kok merasa bersalah. Yo, Pak Guru sudah kecewa denganku, aku tidak mematuhi apa yang dikatakan guru. Nah, muncul rasa bersalah dari dalam diri anak. Ketika kita menjadi teman, biasanya kalau teman adalah yang apa-apa ya seperti itu. Makanya ketika kita memposisikan diri kita menjadi seorang teman, maka yang akan kita katakan adalah kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok seperti ojo meneh, jangan diulangi lagi. Seperti itu yang akan kita sampaikan sama seperti kepada teman kita. Dan ketika kita menjadi seorang pemantau, maka akan keluar kata-kata bahwa kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Hanya ada sebab dan akibat tadi, bahwa kamu itu melanggar peraturan dan kamu akan
dikenakan seperti ini. Namun ketika manajer sudah menerapkan restitusi, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahan ini sehingga membangkitkan pola pikir anak bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dia bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, dan itu muncul dari dalam diri anak sendiri, baik dia mengetahui kesalahannya maupun cara dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian dalam keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama berdasarkan kebaikan universal. Dalam keyakinan kelas ini, kemarin saya sudah mempraktekannya di kelas 6, dan itu ternyata sangat menyenangkan Bapak Ibu. Nah, ternyata ada hal-hal yang bisa mereka utarakan dalam secari kertas, tapi tidak bisa mereka katakan secara langsung. Kita buat kesepakatan kelas kita bersama bagaimana, dan ternyata jawaban-jawaban mereka itu ada yang di luar nalar saya, maksudnya di luar pemikiran saya. Saya tidak ingin dibully, Bu. Saya kira memang tidak ada bulian, tapi ternyata ada, dan itu disampaikan oleh anak-anak. Saya tidak ingin dibully, saya tidak ingin diejek, saya ingin dihargai. Ternyata betul-betul keyakinan kelas itu mengungkapkan apa yang ada dalam diri mereka, dan itu untuk kebersamaan. Saya tidak ingin kelas saya itu ramai loh, gojek baik kayak akhirnya kita tulis kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak kelas 6. Saya tidak ingin dibully, Bu, baik oleh guru maupun teman-teman. Ya, saya ingin kelas saya tenang, Bu. Kocok-kocok burawe, Bu, lek Bu. Oh ya, berarti kita buat keyakinan-keyakinan kelas yang semua orang bisa melakukan tanpa harus ada perbedaan ras dan juga agama, sehingga semuanya bisa melaksanakan, dan itu di luar aturan-aturan agama berdasarkan kebaikan universal, di mana semua orang mengakui bahwa itu adalah suatu kebaikan. Dalam keyakinan ini ada beberapa contoh pertanyaan, misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika berkendara roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah keselamatan dan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan atau nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Mengapa suatu keyakinan bukan suatu peraturan? Karena keyakinan itu adalah lahir dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah meyakini sesuatu, pasti akan tertanam kuat di dalam diri kita, dan kita akan melaksanakan apa yang menjadi keyakinan itu, baik dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain. Begitupun dengan keyakinan kelas, diharapkan anak-anak melaksanakan itu berdasarkan dari apa yang ada di dalam diri mereka. Ketika mereka sudah merasakan bahwa kelas itu harus bersih karena membuat nyaman, maka tanpa harus diperintah 2 kali oleh gurunya untuk membersihkan kelas, ketika sudah jadwal pikir tersusun, mereka akan melaksanakan. Ketika sudah meyakini bahwa orang lain punya hak untuk belajar dengan tenang, maka anak-anak akan dengan kepercayaan dari hatinya akan tenang sendiri. Sehingga ketika saya gaduh, saya akan merampas hak orang lain. Ketika saya ngobrol keras-keras, maka akan mengganggu orang lain. Dan diharapkan keyakinan kelas itu menumbuhkan itu. Jadi tidak ada peraturan yang tertanam di dinding yang dipasang di dinding peraturan kelas ini tidak, tapi sudah dari dalam diri mereka sendiri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan atau sekolah, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas atau sekolah melihat. Mungkin bisa Bapak Ibu yang lain dari kelas lain bisa mempraktekkan, dibuat untuk keyakinan kelasnya ini. Nanti pasti akan menemukan hal-hal yang anak-anak itu utarakan. Saya ingin guru Puki orang galak, seperti itu. Saya ingin guru Puki dia cantik, seperti itu. Dan itu membuat membuat saya
bisa segar kembali. Monggo berdiri Bapak Ibu. Begini, kalau saya menyampaikan tentang gajah dan semut, Bapak Ibu nanti akan menimbulkan. Gajah itu kan besar nih Pak. Besar. Gajah besar, semut kecil. Sudah tahu Bu? Belum. Gajah besar, semut kecil. Nah, tapi kita akan rubah katakanlah gerakan tangannya. Ketika saya bilang gajah, ibu-ibu semuanya bilang besar. Ketika saya bilang semut kecil. Halo nggih? Ayo Pak Aris ya. Ketika saya bilang gajah, ibu-ibu bilang besar. Ketika saya bilang semut kecil. Besar. Ya. 1, 2, 3. Semut. Besar. Semut kecil. Gajah besar. Jadi kalian boleh kan enggak apa-apa. Semut besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Seperti itu. Terima kasih. Kembali ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi membantu anak atau murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dalam bersegitiga restitusi ini kita akan melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan kelas. Anak termotivasi secara intrinsik dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemarin dalam segitiga restitusi ini pengalaman yang saya lakukan adalah ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan. Padahal kita sudah memiliki keyakinan kelas untuk menjaga lingkungan sekolah, sehingga anak tersebut ditanya terlebih dahulu, kenapa melakukan suatu kesalahan, mengapa membuang sampah sembarangan, apa alasannya, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Oh Bu, saya harus membuang sampah. Kenapa? Karena tadi kamu membuang sampah sembarangan. Kenapa? Tadi saya dipanggil untuk diajak main, sehingga sampahnya saya buang sembarangan saja karena kalau nanti ke tempat sampah dulu saya ditinggal teman. Terus bagaimana? Saya melakukan kesalahan Bu. Bagaimana kalau saya kemudian membuang sampah ke tempat sampah dan membuang tongnya ke belakang? Oh iya, itu adalah kesalahan yang disadari oleh anak dengan konsekuensi atau dengan memperbaiki kesalahannya dari diri anak tersebut sendiri, sehingga bukan saya yang itu dibuang sampah ke sana, tidak, tetapi kita melakukan suatu dialog atau suatu menstabilkan identitas itu untuk mengetahui bahwa anak itu melakukan kesalahan, dan ketika saya melakukan kesalahan maka saya harus memperbaikinya. Ketika saya harus memperbaikinya maka saya harus melakukan apa yang bisa memperbaiki, yang bisa saya perbaiki dari kesalahan tersebut. Karena membuang sampah, maka saya akan membuang sampahnya ke belakang dan membersihkan lingkungan sekitar agar bersih. Kesimpulannya Bapak Ibu dari serangkaian yang saya sampaikan tadi, bahwa dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi anak. Kenyamanan itu bisa kita ciptakan bersama-sama Bapak Ibu. Mari bergandengan tangan untuk menciptakan suatu sekolah yang aman, nyaman. Anak-anak betah di sekolah, kita para guru juga betah di sekolah. Ada
kerinduan seperti yang Bu Kos sampaikan bahwa ketika saya tidak masuk kok saya kangen dengan anak-anak, saya kangen dengan teman-teman, sehingga kita itu seperti saling membutuhkan. Kok kalau saya nggak bertemu Bu Kos sedina wae kalau kangen, seperti itu. Ada rasa seperti itu dalam diri kita karena ada keterikatan dalam banyak hal. Bapak Ibu, kita setiap hari bertemu, kita setiap hari berinteraksi, kita di sini sebagai guru yang dititipi anak-anak, kita membantu bangsa dalam mencerdaskan dan menumbuh kembangkan anak-anak penerus bangsa. Maka mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan sekolah yang ramah, yang nyaman, yang dirindukan. Anak-anak rindu dengan gurunya rindu dengan teman-temannya, seperti itu. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.